Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-ayah. Wa qala asy-sya'ir innal bakhila wa in afada ghinan datul alaihi khairul faqr. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Ada sedikit gemercik-gemercik hujan ya. Alhamdulillah kita hadir bersama berjamaah di Masjid Agung Kubah Timah hari ini. Tak terasa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah masuk 9 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Rasanya baru saja bulan kemarin Rabiul Awal, nailah Rabiul Akhir pulih. Berarti kita ini sudah merasakan hari di mana hari itu tak terasa. Sehari berganti hari, setelah seminggu ya. Seminggu, 2 minggu terus berganti bulan. Nah hari ini kita sudah berada di bulan keempat di tahun Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nanti ketemu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Lengkaplah sudah. Berarti alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita panjang umur. Allah masih berikan kita nikmat untuk beribadah kepada Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini juga kita dapat melaksanakan aktivitas ubudiyah kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat kebaikan-kebaikan ini. Ya. Amay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita telah menorehkan kebaikan. Jadi pagi tadi terbersih di hati kita meniat saja kita bersedekah ke Masjid Agung Kubah Timah ataupun ke siapapun pagi ini, insyaallah itu akan menambah catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, tema kita pagi ini adalah rahasia bersedekah. Ya. Rahasia bersedekah, bersedekah. Bersedekah itu adalah memberi yang kita punya kepada orang lain. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita manusia ini dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Wa halaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Apa kata Rasulullah? Andai anak Adam berkata hartaku, hartaku, padahal wahai anak Adam tidaklah engkau memiliki harta. Anak Adam tidak memiliki harta kecuali apa yang telah engkau makan lalu habis. Ya, apa yang kita makan lalu habis. Kemudian apa yang engkau pakai lalu usang. Kita pakai ini akan usang. Kalau badannya semakin besar, tidak dipakai lagi. Ya. Ataupun badannya tadinya besar lalu kecil kurus misalnya, tidak dipakai lagi itu. Ada serasi lagi yang pakai. Ya. Ataupun warnanya kita tidak suka. Ataupun lah berubah partai misalnya. Sekarang ini kan sering orang beda-beda partai ya. Tadinya partainya kuning, kemudian pindah ke partai hijau. Hijau pindah lagi partai merah. Nah itulah, tidak cocok lagi. Ya, kuning lagi misalnya. Atau engkau yang sedekahkan lalu engkau simpan untuk akhirat. Jadi 3 kita yang kita miliki harta ini adalah apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, apa yang kita sedekahkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, hadis ini mengajarkan bahwa kita manusia ini pada hakikatnya sebenarnya hanya 3 harta inilah yang kita miliki, tidak lebih dari itu. Jadi kalau hari ini orang punya harta sampai triliunan, miliaran,
Ya. Bahkan beli Iron Man saja harganya 400 juta misalnya. Ada yang tahu kisahnya? Mempunyai apa namanya itu Iron Man, boneka, ya, sampai harganya 400 juta. Iya. Luar biasa kan? Luar biasa. Apakah itu harta kita? Ternyata itu bukan harta yang sesungguhnya, ya. Harta yang kita sedekahkanlah itulah harta yang di saving kita di akhirat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kalau pagi tadi kita sudah bersedekah ke Jalan Kubah Timah misalnya, 1.000 rupiah saja. 1.000 rupiah. Kemudian 1.000 ini akan berkembang menjadi 700 kali lipat. Seperti ayat saya bacakan di awal tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, ya. Umpamanya mereka akan tumbuhlah satu bulir itu menjadi 7 cabang, ya. Fi kusumbatin mi'atu habbah, kemudian cabang-cabang itu akan menjadi 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menghendaki kemudian menggandakan bagi orang yang dikehendaki. Jadi kalau hari ini 1.000 Pak, 1.000 kali 7 kali 100, 700. 700.000, jangan main-main. Ya, 1.000 saja Bang Muryadi, 1.000. Apakah ini benar-benar adanya? Ya. Logisnya, secara praktisnya, uang yang kita sedekahkan itu akan berkurang. Tapi yakin dan percayalah, secara nilainya di depan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan. Dengan bersedekah, hati menjadi tenang. Itu nikmat. Dengan bersedekah, keinginan kita terkabulkan. Kita manusia ini banyak keinginannya. Lah punya 1 nak 2, ya. Lah punya 2 mau 3. Lah punya jabatan 1 mau jabatan lain. Ya. Banyak keinginannya. Kalaulah kita bersedekah, insya Allah, apa kata Allah? Allah akan kabulkan. Jadi yang kita hari ini kita simpan itulah yang akan menjadi saving kita di akhirat. Saving kita di akhirat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi untuk satu pagi saja, pagi ini kalau kita bisa menyisihkan rezeki kita 10.000. 10.000 kali 700, nah, kalilah ya. Pakai kalkulator kecil saja, tidak usah pakai besar. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi 3 harta kita itu, yang pertama harta yang kita makan lalu habis. Proporsi perut kita manusia ini, kita makan tuh paling banyak 1 atau 2 piring lah. Ya, mengganjalnya tuh. Mengganjal paling banyak 1 atau 2 piring. Lebih dari situ, tergantung lauk lah kata Pak Ibrahim ya. Seenak-enak lauk lah. Ya. Sebanyak-banyaknya. Paling pantar kita 2 piring. Wow, banyak. Ya. 260 dulang. Tidak mampu makan sampai berdulang-dulang ya. Karena proporsi perut kita ini kecil. 1/3 itu untuk makanan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk darah ya. Kalaulah kebanyakan makan, napas agak sulit. Iya, nafsu baskannya besar. Akhirnya apa? Makannya banyak, gawainya apa? Kekenyangan lalu tertidur. Makanya jadilah kebanyakan makan kita menjadi orang pemalas. Padahal kita berdoa kepada Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inni na'udzubika min hammi wal hazan wa a'udzubika min ajzi wal kasal. Jangan jadi orang lemah. Kalau banyak makan kita lemah. Akhirnya menjadi orang pemalas, ngebui bahasa kita aja ya. Ngebem tidur gawainya kan. Nah ini kalau kebanyakan makan. Apa yang kita makan akan binasa. Akan habis. Itu menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua,
harta yang kita pakai lalu rusak, usang. Tahun ini kita beli mobil misalnya, harganya 100 juta, ya, akan terjadi depresiasi namanya, penurunan nilai harga. Menurut orang ekonom itu ya akan terjadi depresiasi penurunan harga. Tidak mungkin ini harga 100 juta, besok jadi 20 juta, tidak mungkin. Kita beli hari ini 100 juta, esok harinya sudah nilainya berkurang menjadi 70 juta. Itulah harta manusia akan berkurang, ya. Kendaraan, pakaian, rumah, semua yang kita gunakan itu akan rusak termakan usia, ya. Termasuk jasad kita ini akan rusak karena usia. Ada orang semakin tua, semakin keras pipinya misalnya. Dan tidak ada. Orang semakin tua, semakin lemah. Satu gigi lah mulai kabur, ya. Mata lah mulai kabur, kulit lah mulai kendur. Benar ya? Makanlah makan bubur. Tidak lama lagi itu. Tidak lama lagi, iya, jalan atau yur-yur. Tanda-tanda, ya. Baik, termasuk jasad kita hari ini, semuanya akan melemah dan melemah. Itulah qadratullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abadi, ya. Apa yang kita kenakan, harta yang kita kenakan hari ini rusak ataupun usang ataupun hilang. Hadirin jemaah rahimakumullah. Nah, yang ketiga, harta yang kita sedekahkan. Yang kita sedekahkan ini menurut Rasulullah SAW ini akan menjadi simpanan kita di akhirat. Kita bangun masjid, kita berinfak kepada masjid, kita berinfak kepada pondok pesantren misalnya, kita berinfak kepada fakir miskin, kepada orang tua, kepada kawan-kawan, kepada saudara semuanya, maka itulah yang akan menjadi harta yang sesungguhnya, menjadi saving ataupun simpanan kita di akhirat. Inilah harta yang kekal manfaatnya. Harta yang kekal manfaatnya itu adalah yang Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau orang hadir sedekah 1 juta untuk bangun rumah Allah, untuk melaksanakan kegiatan karena Allah, kegiatan-kegiatan kebaikan, tabligh akbar misalnya, ataupun kegiatan yang lain, kalau hari ini dia menginfakkan 1 juta, Allah akan ganti dengan lipat yang berlipat ganda menjadi 700 juta. Jangan main-main. Jangan main-main ya, 700 juta. Kelihatan nggak di dunia? Kelihatan. Ya, sedekah itu akan tampak di dunia. Nanti yang paling nampak di akhirat kelak. Man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Barang siapa bangun masjid di dunia ini, nanti Allah akan berikan bangunan kita atau rumah kita di surga. Apa yang kita bisa? Ya. Kita bisa memakmurkan rumah Allah ini dengan bersedekah misalnya. Allah akan perlihatkan nanti di akhirat, ya. Apa yang kita telah tanamkan itu seperti yang di Al-Qur'an surah Al-Baqarah 21 kita bacakan tadi. Maka janganlah kita tertipu oleh dunia ini, ya. Harta yang kita kumpulkan jika hanya ditumpuk kelak akan ditinggalkan. Betul? Yang kita tumpuk sebulan penghasilannya berapa? Sehari 3 juta. Sehari 3 juta, Pak, kan main-main. Sehari 3 juta. Kali sebulan di berapa tuh? 90 juta. Nah, itu baru uang hariannya. Belum gaji pokoknya. Belum uang sundulnya. Uang tepileknya macam-macam lah kan. Jadi harta kita itu kumpulkan 250 juta misalnya. 250 juta dikalikan setahun akan bertumpuk terus. Sehingga wajar kalau orang punya harta sampai miliaran, triliunan. Karena apa? Karena dia ditumpuk terus.
Namun nanti ketika dia meninggal dunia, tikar buruk bawa pulang, Pak. Hanya 3 yang menemani kita di dunia ini ketika kita di kekuburan. Yang pertama apa? Harta kita, keluarga kita. Yang terakhir adalah amal kita. Keluarga pulang tidak? Pulang. Istri yang paling cikar itu, yang katanya cinta dunia akhirat itu ya, lenyap, tidak mau dia tinggal di kuburan menemani kita. Akan pulang. Mobil Harrier yang kita punya, bawa pulang tidak? Pulang. Tikar yang diduduk para penghulu itu, lah buruk cembang camping, bawa pulang nih. Sakingnya, Pak. Jadi hartanya, kekayaannya, ya, keluarganya akan pulang. Maka yang tersisa adalah amal sedekah, amal jariahnya, amal jariah kita di dunia. Ya, harta yang kita keluarkan, kita sedekahkan, itulah yang akan menemani kita nanti di alam kubur pada hari kiamat. Tidak ada yang lain. Ya, jadi marilah kita bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berusaha, berikhtiar bagaimana kita dapat melakukan upaya lebih biar berkah kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya bacakan, ada sebuah hadis Rasulullah tadi, yatsba'ul mayyitu salasah, ahluhu wa malhu wa amaluhu. Yarji'u ithnani wa yabqi wahid, yarji'u ahluhu wa malhu yabqi amaluhu. Mayat itu yang akan diikutinya adalah 3 hal. Keluarganya, hartanya, dan amal. Ya, 2 akan kembali, 1 yang akan tinggal. 2 kembali, 1 yang akan tinggal. Ya, keluarganya dan hartanya akan kembali meninggalkannya. Ya, sedangkan amalnya yang akan tetap menyertainya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jemaah rahimakumullah. Nah, mengapa kita diperintahkan bersedekah? Ini amalan mulia. Amalan orang-orang yang memiliki lebih, biar lebih berkah. Ya. Ada orang punya harta, tapi tingkat kepedulian sosialnya rendah. Pelitnya na'udzubillah min zalik. Padahal hartanya banyak. Maka dalam syair dalam syair disampaikan innal bakhila wa an afada ghinan la tura alaihi makhail faqr. Sulit, ya memang sesungguhnya pelit itu memang nampak kayanya. Uangnya banyak, hartanya berlimpah, mobilnya mewah, banyak ya. Wa inna qadarin la tura alaihi makhail faqr. Tapi sesungguhnya itulah tanda-tanda kemiskinan. Tidak ada investasi, tidak ada kebaikan-kebaikan untuk akhiratnya. Yang tersisa hanyalah untuk dunianya saja. Hadirin jemaah rahimakumullah. Di antara amal yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah bersedekah. Amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam itu bersedekah. Sedekah merupakan wujud nyata dan kepedulian sosial. Sarana membersihkan hati dari sifat bakhil, pelit. Sekaligus cara untuk mengembangkan keberkahan harta. Jadi sedekah itu biar hartanya berkah. Toh yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dari Allah kita kembalikan harta yang kita miliki itu untuk agama Allah, untuk kegiatan-kegiatan yang baik, yang Allah paling suka. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah." Hadis riwayat At-Tabrani, tidaklah berkurang harta itu karena bersedekah, tidak akan berkurang. Bahkan akan Allah lebihkan, ya. Hadis ini memberikan kita pemahaman bahwa bersedekah tidaklah menyebabkan harta kita berkurang. Tidak ada orang bersedekah jatuh miskin. Tidak ada. Ya. Secara kasat mata sedekah itu bentuk pengeluaran. Keluar.
Kita hanya punya uang 100.000, tapi 100.000 kita sedekahkan, berkurang tak berkurang? Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan balasan berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti yang saya bacakan tadi ya, di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261, Allah akan lipat gandakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah itu Maha luas lagi Maha mengetahui. Sedekah adalah amal ibadah yang tidak mengenal waktu, kapanpun dan dimanapun. Islam selalu menganjurkan umatnya untuk bersedekah dengan segala kondisi. Jadi yang paling mulia itu bersedekah ketika kondisi kita sedang sulit. Kalau kondisi kita sedang tidak sulit, bersedekah itu dianggap wajar-wajar saja. Tapi kalau kondisi kita sedang sulit, bersedekah itu yang luar biasa. Hadirin jemaah rahimakumullah, di Al-Baqarah 274 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falhum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada kekhawatiran bagi orang yang suka bersedekah, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Boleh tidak? Menyumbang masjid kita langsung sebutkan namanya. Boleh. Tidak apa-apa. Rahasia boleh dah? Boleh. Ya. Hamba Allah dalam kurung misalnya Ustadz Ibrahim, boleh, ada apa-apa, sebutkan namanya walaupun ada hamba Allah di depannya, ya. Tidak usah tulis nama aku, ya ketua masjid usah ditulis nama aku, sebut hamba Allah tapi dalam kurung gitu ya. Tapi dalam kurung sebut juga namanya kan. Tidak usah ditulis, jangan kune bersedekah nih, pokoknya tangan kanan memberi, tangan kiri seolah tidak tahu, tapi dalam kurung tulis saja dikit ya. Boleh tidak? Boleh. Sirrau wa alaniyah, rahasia maupun terang-terangan. Rahasia bagus, terang-terangan juga tidak apa-apa. Itu bersedekah, ya. Kalau terang-terangan memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada orang lain supaya gemar bersedekah juga, ya. Well, nyane secara ekonomi jauh lebih miskin dari saya, tapi dia bersedekah jauh lebih banyak dari saya yang punya. Artinya menimbulkan rasa, ya, menimbulkan keinginan untuk lebih. Ya, ada daya bagaimana supaya menggugah orang, ya. Orang ini lebih rendah dari kita secara ekonomi, tapi sedekahnya banyak. Ada namanya. Masa aku nih orang kaya, ya, harta banyak, tidak nak bersedekah. Akhirnya malu kan? Malu bersedekah, Ustaz. Apa sebabnya? Kata Rasulullah itu al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Ku bersedekah dia malu. Bukan itu maksudnya, ya. Bersedekah yang kita punya hari ini, apa saja yang kita miliki. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi bersedekah itu menurut Sayyid Muhammad Tantawi dalam kitab Tafsirul Wasit, ya, halaman 629, ayat di atas mengandung pujian bagi orang bersedekah tanpa mengenal waktu dan kondisi. Allah akan puji mereka melakukan sedekah dengan semua kondisi, siangkah, malam harikah, sembunyikah atau terang-terangankah. Hal ini lain adalah karena keimanan dan mengakar dalam hati mereka, ya. Jadi kalau orang bersedekah itu, kalau dalam hati kecilnya itu ingin memberi, berarti ada kebaikan-kebaikan, ada butir-butir kebaikan dalam hatinya itu. Terang kolbunnya. Gatal hatinya kalau tidak bersedekah, nah itu bagus, ya. Tapi kalau orang bersedekah dia marah, nah ini luar biasa. Lah tidak beri orang apa-apa dia itu pasti dia itu pencitraan. Orang bersedekah kok disebut pencitraan, ya. Dekat saja. Ya. Mau terang-terangan kah? Mau sembunyi-sembunyi kah? Tidak apa-apa.
Mau dalam kurung ada namanya juga tidak apa-apa. Sah-sah saja. Dapat pahala, dapat Allah yang jamin. Wallahu yudha'ifu lima yasha. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam kitab Zahratut Tafsir juz 2 halaman 1038, Syekh Abu Zahrah mengatakan, apa kata Syekh Abu Zahrah? Walaqad qalu inna taqdimul lail 'ala an-nahar wa sir 'ala al-'alaniyah fihi ima'u illa anna al-awwal ikhfa'i wa satr wa inna zalika wadih li anna fil ikhfa' wa satr ikhtiyatan lin nafsi wa saunan laha an kulli ma yuaddi ila riya. Artinya, sungguh ulama berpendapat bahwa dalam ayat tersebut mendahulukan malam atau siang, sir bersembunyi-sembunyi atau alaniyah terang-terangan, memberikan indikasi bahwa yang paling utama dalam bersedekah itu kalau bisa sembunyi-sembunyi. Tangan kanan memberi, tangan kiri seolah tidak tahu. Itu utamanya. Ya. Hal itu jelas karena sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dapat menjaga seseorang dari hal-hal yang menyebabkan timbulnya riya. Ya. Jadi yang perkara hati yang sulit kita itu untuk memungkiri, pertama riya. Yang kedua sum'ah. Riya itu minta terlihat orang. Yang sum'ah itu minta dengar orang. Ini ya, hampir-hampir mirip lah. Cuma sikoknya dengan mata, sikoknya dengan telinga. Ya, dalam kurung sebutkan namanya. Ya, nah, itu riya. Tapi tidak apa-apa. Sesuai hadis Rasulullah, sesuai dengan ayat Rasulullah sampaikan tadi, sirrau wa alaniyah. Sebaiknya sembunyi-sembunyi, tapi secara terang-terangan juga tidak apa-apa. Bersedekah secara sembunyi maupun terang-terangan sama dianjurkan dalam agama. Ya, sama dianjurkan dalam agama. Keduanya memiliki keutamaan masing-masing dalam satu dan kondisi yang ada. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 238 menjelaskan perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih utama, sedekah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Bukan dalam ranah substansial, akan tetapi hal itu kembali kepada individu kita masing-masing. Jika kekhawatiran kita riya, ya, manakala sedekah secara terang-terangan, maka sedekah yang tersembunyi itu lebih utama. Ya. Tapi dengan secara terang-terangan kita bisa menimbulkan efek baik bagi orang lain, itu jauh lebih baik. Ya. Jadi sekarang ini dalam hadis Rasulullah sampaikan, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Ataupun kita mengajak orang bersedekah, itu jauh lebih baik. Kita mengajak orang bersedekah. Di mana hari ini di masjid-masjid bisa ditempatkan tong ataupun box untuk memberikan orang bersedekah. Tidak apa-apa. Ataupun sekarang ini pakai QRIS, ya, karena karena canggih. Orang kaya itu tidak perlu bawa uang, dia hanya bawa HP saja. Karena di HP itu ada aplikasi QRIS namanya. Tinggal tekan sebut angkanya. Tapi harus ada simpanannya. Gaya pakai HP cecak pakai QRIS puli. Duit simpanan enggak deh. Cecak gaya baik. Sekarang kan banyak orang bergaya ya. Duit tidak deh kan? Sekarang ini kan seperti itu. Kita belanja sekarang di bandara itu tidak pakai uang lagi. Betul ya Pak Dr. Repiko? Tidak pakai uang lagi. Ya, tidak pakai uang lagi. Sekarang sudah pakai gesek ya. Sudah pakai QRIS. Sudah pakai kartu. Pakai kad. Tidak perlu lagi. Makin canggih sekarang ini. Belanja juga tidak perlu kita datang lagi ke tempat. Sekarang belanja online semua. GrabFood. Hari ini buka baru ya. Almas, punya sahabat kita, sahabat soleh ya, punya pondok pesantren. Almas, ayam Arab. Ya, sekarang bisa. Jadi kita mau di mana saja hari ini diantar orang. Tuh, diantar orang. Tinggal pakai tekan saja. Diantar orang. Tapi kita aplikasi Grabnya sudah nggak ada, uang di ATM juga tidak punya,
Jangan cak-cak nak mesan ya. Jangan cak-cak nak mesan. Ya, baik. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang paling penting hari ini bagaimana kita berniat bersedekah. Ya Allah, kalau saya jadi orang kaya, saya akan bersedekah. Walaupun tak kaya ya Allah, walaupun sedikit ya Allah, setiap hari saya akan berinfak. Walaupun sedih, walau qalil, walau sedikit. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, apa ganjaran bagi orang yang gemar bersedekah? Apa ganjarannya? Nah, ini rahasianya. Setidaknya ada 3 janji Allah bagi orang yang menginfakkan hartanya siang dan malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ini rahasianya. Yang pertama, falahum ajruhum 'inda rabbihim, mendapatkan pahala dan ganjaran sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan seseorang akan mengantarkan dia akan memperoleh surga dan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, as-sakhiyyu qarib minallah qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sedangkan orang pelit, kikir, jauh dari Allah, jauh dari surga, dan dekat dengan api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itu ya yang pertama. Dekat dengan surga. Orang banyak senang. Hari ini sahabat-sahabat kita yang terpilih jadi anggota dewan itu karena dia kaya dan baik hati. Tak kan terpilih lah nak nyalon dewan. Kaya, pelit, dek siapa lah milih kok. Ya, inilah dek kaya, pelit, dek siapa lebih kali ya. Siapa milih diri yang orang kaya, baik hati, gemar bersedekah, belum tentu terpilih. Apalagi lah miskin, pelitnya na'udzubillah. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang kedua, ya, yang kedua, wala khaufun alaihim. Orang dermawan tidak akan merasa takut dan khawatir karena azab Allah. Sebab sedekahnya, amal solehnya yang ia lakukan menjadi benteng melindungi dia dari azab di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, inna sadaqah itubti'u ghadaban riba wa tad'afu mimaitis su. Yang artinya sesungguhnya sedekah itu meredam dari murka Allah Subhanahu wa taala dan mencegah dari kematian tidak baik. Kalau kita misalnya punya toko kelontong, ya, kita kan sering jualan permen ya. Kalau kakek saya dulu di kampung, untuk permen itu tidak pernah dapat uangnya, modalnya juga habis, karena disedekahkan. Tuh di kampung, di Nibung ya. Kata mak kami, tidak deh untung, jangan ikan untung, modal lagi habis. Kenapa? Disedekahkan. Cok sini cok, kasih 5 butir. Cok sini, kasih 5 butir. Sedekah. Walaupun permen. Ya, permen sedekah. Kalau ingin mudah kita meninggal dunia, mudah, sering-sering bersedekah. Mudah maksudnya ketika sakratul maut mudah. Ada orang yang sakratul mautnya susah gitu ya. Itu berarti ada 2 tandanya. Dia itu tidak gemar bersedekah di masa hidupnya. Jadi kalau orang gemar bersedekah di masa hidupnya, ketika datang sakratul mautnya akan mudah. Akan mudah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya mencabut nyawanya. Kalau orang yang pelit itu susah. Ngep-ngep bisa kita. Susah ya sakratul mautnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang ketiga walahum yahzanun. Nah, mereka akan senantiasa merasakan ketenangan hidup, jauh dari kesedihan dan gundah gulana. Tidak bersedih, tidak galau, tidak gelisah.
tidak khawatir karena dia sudah punya persiapan. Ada orang masuk surga itu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah-ibadah yang lain, misalnya umrah berkali-kali, haji berkali-kali, sholatnya banyak, kemudian zakatnya banyak. Ada orang masuk surga itu lewat sedekahnya, ada masuk surga lewat puasanya. Jadi tidak usah khawatir ya, kita nih dapat kaplingan di surga, dapat. Illa man aba, kecuali yang enggan. Jadi kita semua nih umatnya Nabi Muhammad SAW beragama Islam masuk surga semuanya. Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Masa kita tidak dapat ya? Kalau orang kaplingnya besar misalnya 20 kali 30, kita tidak usah besar-besar. Cukup 5 kali 6. Bagi kita lah tua ya. Rumah 5 kali 6 itu jauh lebih istimewa daripada rumah yang besar. Apalagi rumah bertiga tingkat. Lutut dah lemah. Dapat lagi naik ke atas ya. Jadi rumah sederhana saja. Nah, kaplingan kita di surga itu tidak usah perlu luas-luas. Tapi yakinlah selama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama Islam, maka dalam ayat itu dijelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimahullah, di dunia ini kita akan merasakan kebahagiaan tersendiri kalau kita mampu berbagi dengan orang lain. Bangun rumah Allah dengan cara kita. Sederhana saja, walaupun tidak banyak tapi rutin. Walaupun tidak banyak tapi memudahkan jalan kita. Yakinlah apa yang kita sedekahkan itu akan menjadi jalan kebaikan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemampuan yang kita berikan, kita terus beramal ibadah dengan setiap kondisi. Kita mampu menjadi muazin, jadi muazin. Itu memakmurkan rumah Allah. Kita mampu jadi imam, kita mampu jadi makmum, jadi makmum saja. Ya, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan pencitraan. Ya. Mungkin ini dapat sampaikan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Apa yang kita punya menjadi berkah, apa yang kita miliki menjadi bertambah, apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa menjadi keinginan kita yang belum haji, belum umrah, Allah mudahkan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Menuju kebaikan-kebaikan insyaallah. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Cukup bertakwa kepada Subhanahu wa taala. Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga-duga, ya. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja, Allah berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak terduga-duga. Sehat itu salah satu rezeki, kebaikan, bisa bersedekah itu satu rezeki, ya. Hari ini bisa berinteraksi dengan banyak orang, bisa, ya. Hari ini bisa live, bisa di Masjid Al-Quba, itu rezeki semua dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi kebaikan. Sebenarnya Bang Anton Widodo, beliau mampu live ini ibadah, memberikan informasi terbaik, ya, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, ya. Semuanya ada jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kalau ada salah. Pada Allah kita mohon ampun, dan kepada sahabat-sahabat pagi hari ini yang berjamaah di Masjid Fatimah maupun yang hari ini menyaksikan di Facebook Masjid Fatimah kajian pagi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita semua. Amin. Amin. Sairi nasr minallah fahum qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.